Menjadi interpreter gak hanya sekedar kita translate kayak robot. Budaya orang China di mana work style mereka itu apa-apa harus bisa serba cepat. Itu seru, challenging, tapi sangat menguras otak dan energi. Hello guys, welcome back to my channel. 大家好，我叫赵善丽。Kamu baru pertama kali datang ke channel ini, 让我介绍一下，我叫赵善丽。Biasa konten yang aku post di YouTube adalah lebih ke mengajar Mandarin, sharing Chinese culture, bahkan bahasa daerah Teochew karena wah si kontenang itu Teochew nang. Dan kalau kamu udah pernah subscribe dari dulu, 非常感谢各位, thank you very much karena masih pantengin video aku walaupun aku udah vakum selama setahun penuh. Mungkin ada beberapa dari kalian yang bertanya, kemana aja sih aku selama ini? Kok udah jarang ngepost konten di YouTube? Well, sebenarnya aku vakum bukan karena aku nggak suka bikin video lagi, but instead aku sibuk kerja. Dimana sebenarnya lebih ke kesalahan aku sih yang nggak bisa membagi waktu as a full-time employee dan content creator. Padahal aku pikir itu adalah salah satu kesempatan yang berharga ya, yang bisa dijadikan konten. But 我真的没办法. Selama 2 tahun terakhir aku kerja di KCIC, as you know, Kereta Cepat Indonesia China. Mereka pasti mempunyai Chinese employees dan Indonesian employees, dan aku menjadi Mandarin interpreter, menjadi jembatan komunikasi antara Chinese employee dan Indonesian employee. I actually really love my job back then. I really enjoy feeling cool to be an interpreter. Karena sebenarnya interpreter adalah one of my dream job. Tapi pada akhirnya aku memilih resign karena ada alasan pribadi. Dimana sebenarnya aku juga sebenarnya cukup berat ya untuk ngelepasin pekerjaan itu. But life must go on. For me, being a Mandarin interpreter itu seru, challenging, tapi sangat menguras otak dan energi. Tapi justru di situ aku makin ngerasa betapa pentingnya peran interpreter dalam sebuah hubungan. Dari pekerjaan ini aku banyak belajar bukan cuma bahasa, tapi juga budaya, kebiasaan, bahkan cara berpikir orang China. Kadang cuma dari satu kata atau intonasi atau bahkan gesture kita sudah tahu apa maksud sebenarnya mereka. Dan menjadi interpreter ternyata nggak semudah yang aku pikirkan sebelum aku masuk ke dunia interpreter. Menjadi interpreter nggak hanya sekedar kita translate kayak robot. Pertama, banyak kosakata Mandarin yang nggak bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia maupun sebaliknya. Kita harus mencari kosakata yang paling pas, yang paling mendekati artinya untuk diterjemahkan dalam waktu yang singkat. Dan juga ada beberapa kosakata teknis yang gak bisa mentah-mentah kita translate, tapi perlu kita searching lebih dalam untuk bahasa teknisnya, supaya terjemahan kita nggak kedengaran kaku juga. Kedua, karena kita adalah interpreter makhluk hidup. Kita bukan benda mati, kita bukan robot, dan kita punya perasaan. Jadi, kita harus tahu cara mengfilter. What do you mean by filter here? Jadi, enggak semua orang itu punya communication skill yang baik. Makanya kenapa aku bilang menjadi interpreter itu gak hanya sekedar harus punya skill bahasa, gak hanya sekedar harus hebat dalam bahasa, tapi juga harus hebat dalam berkomunikasi, supaya bisa mengolah tutur kata yang pas dan harus bisa sigap dalam membaca situasi juga, supaya bisa maintain keharmonisan hubungan tersebut tanpa mengubah makna yang tersampaikan. Contohnya, dimana misalkan pihak A ini mau berkomunikasi ke pihak B dan kita sebagai penerjemah, tapi pihak A ini communication skillnya kurang dan mungkin penyampaiannya dia itu kurang enak didengar. Dan di sini situasinya itu adalah sedang mau bernegosiasi. Dan kita sebagai interpreter, gak mungkin kita menyampaikan belak-belakan sesuai dengan apa yang mau disampaikan oleh pihak A. Di sini kita harus tahu cara memfilter, tahu cara bagaimana supaya mengolah kalimat yang disampaikan oleh pihak A ini supaya bisa tersampaikan ke pihak B, tapi dengan kalimat yang lebih baik yang bisa diterima oleh pihak B. Selain itu, menurut aku menjadi seorang Mandarin interpreter itu harus bisa cepat tanggap,
fleksibel dan bisa multitasking. Karena kita harus menyesuaikan budaya orang China di mana work style-nya mereka itu apa-apa harus bisa serba cepet. Bahkan mereka ngomong aja itu cepet gak sih? Jadi itu semua sebenarnya hanya sebagian kecil yang ada di otak aku yang bisa aku sharing ke kalian. Dan yang aku sampaikan itu semua purely just my opinion, dan maybe ada beberapa dari kalian yang gak setuju dengan opini aku, but it's okay. Setiap interpreter itu ada stylenya masing-masing. Mereka, everyone has their unique style, has their own way, their own style to interpret gitu. Dan cara mereka menyampaikan interpretasi itu tiap-tiap interpreter itu berbeda. Makanya untuk yang baru mau terjun ke dunia interpreter itu nggak boleh juga cuman hanya mendengar dari saran satu interpreter. Kalian harus mendengar dari banyak interpreter lainnya. Pada akhirnya cari tahu sendiri style kalian untuk menginterpret itu seperti apa. Sekian sesi sharing pengalaman selama aku vakum ini seperti apa. Kedepannya aku bakal mulai lebih rajin upload tentang seperti biasa budaya China or budaya Teochew ataupun belajar Mandarin. Atau mungkin ada dari kalian yang penasaran yang mau tahu lebih spesifik tentang Mandarin Interpreter, bisa request, dan kalau misalnya menarik aku bisa buat jadi konten. Makasih buat semua yang udah dengerin sesi sharing aku. Kalau kamu juga punya pengalaman kerja dengan orang China atau menjadi Mandarin Interpreter, boleh banget sharing di kolom komentar. Okay, that's all. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye.